Ditampilkan pada suatu malam, seorang wanita tampil dalam sebuah presentasi khusus. Dia sadar betul bahwa apa yang disampaikan akan membuat semua hadirin tersenyum, bahkan mungkin tertawa karena menganggap tidak masuk akal. Namun si wanita menegaskan bahwa semua yang ia katakan adalah benar. Hal ini dibuktikan dengan menyalakan lampu khusus dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, kebenaran tidak selalu diterima, tapi selalu layak disampaikan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Dark Days, sebuah film yang rilis di tahun 2010, disutradarai oleh Ben Ketai, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin jarang dilihat. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi, dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Film dimulai dengan menampilkan adegan dari kisah sebelumnya, yang mana tokoh utama kita, Eben, berubah menjadi vampir dan rela mengorbankan diri demi menyelamatkan sang istri, Stella, dan seluruh penduduk Barrow. Ya, cahaya matahari membuat Eben terbakar, dan di saat-saat terakhir, Stella memeluknya sambil berucap lirih bahwa diri tidak pernah menginginkan perang, yang diinginkan hanyalah menyebarkan kebenaran tentang invasi kaum vampir ke Barrow yang menewaskan sekitar 100 orang, terdiri dari pria dan wanita, orang tua dan anak-anak, yang mana terjadi saat fenomena 30 hari dalam kegelapan. Sangat disayangkan, meski sudah berusaha melakukan sebaik-baiknya membongkar fakta kejam tentang kaum vampir, tak ada seorang pun yang percaya pada Stella. Kota mereka pun kini telah dibangun kembali, dan semua orang menganggap kerusakan besar yang terjadi hanya akibat tumpahan minyak. Hal itu membuat Stella kecewa, tapi tak ada pilihan lain baginya selain menerima kenyataan hidup tanpa Eben. Pada suatu malam, Stella terbangun dari mimpi buruk yang dipenuhi bayangan monster. Ya, Stella masih dihantui oleh trauma masa lalu, jadi tak jarang dia mengkonsumsi obat untuk menenangkan diri. Saat keluar dari kamar, terlihat secarik catatan dari seorang pria bernama Dane, mengatakan bahwa para vampir kini berada di Los Angeles. Kemudian kita melihat Stella berada di kota tersebut, sedang memberikan penjelasan di hadapan banyak orang. Ia berusaha menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Barrow. Namun, saat menyebut kata vampir, seluruh audiens malah menertawakan. Semua sesuai dugaan, tapi Stella mengaku berdiri di hadapan mereka bukan untuk bercanda. Ia menegaskan bahwa ruangan tempat mereka berkumpul saat ini telah dipasangi lampu UV dengan frekuensi yang setara dengan sinar matahari. Artinya, jika memang ada vampir di ruangan tersebut, maka mereka akan langsung terbakar. Terlihat beberapa orang mencurigakan, tapi tidak melakukan apapun. Seorang pemuda berdiri, bercanda, mengaku diri sebagai vampir. Stella pun dengan senang hati membuktikannya dengan meminta petugas menyalakan lampu. I'm a vampire. Peristiwa tersebut diketahui oleh pihak berwenang, sehingga Stella pun diinterogasi oleh seorang agen FBI bernama Norris yang tampak tidak sehat. Ia menuduh Stella mengalami gangguan jiwa akibat kehilangan suaminya. Dia menuduh semua ini hanyalah sebuah trik. Meskipun begitu, Stella tetap teguh dan menolak menyerah. Norris pun kemudian mengancam, tapi ia tahu tak bisa sembarangan bertindak. Dia juga menyebut bahwa jasad para vampir di aula sudah diamankan, menandakan bahwa agen itu berpihak pada kaum vampir. Tanpa bukti yang kuat, Stella pun dikembalikan ke motelnya. Setelah memperhatikan pasangan yang sedang bermesraan yang mengingatkannya akan masa-masa indah bersama Eben, Stella masuk ke dalam kamarnya. Dan sangat mengejutkan, ternyata ada 3 orang asing yang sedari tadi menanti. Mereka adalah Paul, Amber, dan Todd. Ketiganya mengaku kehilangan orang-orang terkasih karena para vampir. Sama seperti yang dialami Stella, tak ada yang percaya pada cerita mereka. Karena itulah mereka membentuk kelompok pemburu vampir. Ternyata mereka bekerja sama dengan Dane, yang sejak awal mengirim pesan kepada Stella, dan Dane pula yang meminta mereka merekrutnya. Paul ingin memanfaatkan pengalaman Stella selama 30 hari menghadapi para vampir agar mereka bisa membasmi seluruh makhluk itu.
Awalnya Stella ragu, sehingga membuat Amber marah dan keluar untuk menenangkan diri. Di saat yang sama, ia melihat vampir datang. Amber pun segera kembali ke dalam dan memperingatkan yang lain. Paul dan Todd segera bersiaga dan menembak ketika vampir berusaha mendobrak pintu. Stella yang menyaksikan merasa terguncang, tapi menyadari bahwa dia harus ikut bersama kelompok Paul demi bertahan hidup. Paul dan rekan-rekan mengajak Stella bertemu Dean. Sebelum berangkat, Paul memberinya senjata yang membuat Stella menyebut tentang Norris. Paul menjelaskan bahwa Norris bukanlah vampir, melainkan insect eater, yaitu manusia pemuja vampir yang berharap mendapatkan keabadian. Ya, kemungkinan besar Norris ingin Lilith menyembuhkan penyakitnya. Paul melanjutkan bahwa mereka memburu Lilith karena ia adalah pemimpin utama para vampir. Dan ya, Lilith jugalah yang menjadi otak dari peristiwa pembantaian di kota Barrow. Jadi jika Lilith berhasil dikalahkan, maka para vampir akan kehilangan arah. Amber masih belum percaya pada kemampuan Stella, namun Paul tetap membawanya bertemu Dean yang ternyata adalah vampir juga. Don't. Segera Stella mengarahkan pistol ke Dean, tapi Dean mengatakan bahwa dirinya berbeda, ia lebih suka disebut sebagai orang sial. Jadi ceritanya ia pernah digigit oleh vampir, namun tetap bisa mempertahankan sisi kemanusiaan. Selama ini Dean membantu tim dan juga rutin mengirim pesan kepada Stella. Lebih lanjut, Dean menunjukkan bagaimana cara dia bertahan hidup, yaitu dengan meminum darah-darah kotor dari rumah sakit, yang mana membuat Todd jijik. That all the time. Fucking disgusting. Dan kemudian menunjukkan koleksi senjata mereka dan berkata bahwa satu-satunya cara membalas dendam adalah dengan kekuatan. Mereka pun menyusun rencana menyusup ke markas Lilith untuk menghabisinya. Stella masih saja tampak ragu, namun Paul segera meyakinkan bahwa kekuatan dari senjata besar mereka cukup untuk menyelesaikan misi ini. Lebih lanjut, pria itu menambahkan bahwa timnya sudah pernah menghancurkan sarang vampir sebelumnya. Tapi Lilith tentunya tidak sendiri, pertempuran kali ini pasti akan jauh lebih sulit. Jadi Paul ingin Stella membantu mereka untuk menjebak Lilith. Sayangnya, Stella masih belum mau bergabung dan itu membuat Amber kecewa. Sementara itu, Norris menemui Lilith yang sedang berendam dalam bak mandi berisi darah, dilayani oleh budaknya. Norris menyampaikan informasi tentang Stella dan meyakinkan telah mengirimnya pulang ke Barrow, namun Lilith tidak percaya sehingga memerintahkan vampir lain untuk menghajar Norris. Kembali ke Stella yang kini ditemani Paul. Pria itu bertanya apakah Stella akan kembali ke Alaska. Stella menjawab ia tidak ingin para vampir membuntuti dan membahayakan orang-orang di sana. Paul memahami, ia kemudian bercerita bahwa para vampir telah menculik putrinya. Tak ada yang percaya pada cerita Paul, bahkan sang istri tega meninggalkannya. Itulah sebabnya Paul membentuk tim bersama Todd dan Amber. Cerita Paul membuat Stella tergerak, ia memutuskan untuk ikut memburu Lilith. Tim pun bergerak menuju tempat persembunyian vampir, yang mana diduga Lilith berada di sana. Stella bersiap dengan mantap dan mereka pun mulai menyusup masuk. Meskipun Todd terluka, mereka tetap melangkah dengan senjata di tangan. Sementara itu, Amber mulai ketakutan karena lokasi mereka saat ini jauh dari cahaya, tapi para pria dan Stella bersikeras ingin melanjutkan. Mereka menemukan korban tanpa kepala, yang mana membuat Amber semakin takut. Tiba-tiba segerombolan vampir muncul dan pertempuran brutal terjadi. Sangat disayangkan, Todd tergigit oleh salah satu dari makhluk buas itu. Keadaan semakin genting, Amber yang panik memutuskan kabur meninggalkan rekan-rekannya. Paul membawa Todd yang terluka, sementara Stella tetap melawan dengan melepaskan tembakan. Amber gagal meloloskan diri karena ada banyak vampir di lorong, sehingga berbelok ke ruangan lain, sekaligus menuntun tim ke sana. Di ruangan tersebut, Todd mulai berubah menjadi vampir. Paul mencoba menenangkan dan meyakinkan, berharap pria itu bisa bertahan seperti Dean. Tapi upaya tersebut sia-sia, Todd akhirnya berubah sepenuhnya, sehingga Stella pun segera bertindak.
Kemudian Stella menegur Paul karena bersikap tidak tegas. Kini amunisi mereka mulai menipis dan mereka juga telah kehilangan satu anggota. Stella lalu mengusulkan untuk menunggu malam karena di saat itulah para vampir biasanya keluar berburu. Di sisi lain, Amber semakin tak bisa mengendalikan diri, membuat Stella kesal dan memperingatkan agar tidak bertindak konyol, apalagi satu nyawa telah melayang akibat kekonyolan tersebut. Ucapan itu membuat Amber kesal, sehingga menodongkan senjata ke Stella, namun Stella menanggapi dengan tenang karena kematianlah yang sebenarnya ia inginkan, dan itu masih lebih baik daripada kutukan vampir. Setelah matahari terbenam, Paul mencoba mengintip melalui lubang pintu dan melihat sosok mencurigakan. Sangat mengejutkan, tapi untungnya itu adalah Dane yang datang untuk membantu mereka kabur. Namun tentunya tidak semudah itu kawan, karena Dane merasakan ada yang janggal. Tak lama kemudian, salah satu vampir datang menyerang, Dane terluka, dan Stella nyaris menembak kepala vampir yang menyerang, tapi Dane punya ide yang lebih baik. Jadi mereka membawa vampir itu ke markas, lalu menggunakan lampu ultraviolet untuk menyiksanya agar mau membocorkan informasi soal Lilith. Namun sayangnya, sang vampir masih menolak untuk bicara. Sementara itu, Lilith menyiksa sepasang kekasih yang pernah terlihat sebelumnya. Ia mencabut gigi sang pria lalu menghisap darahnya, yang mana membuat si wanita berteriak marah. Kembali ke para jagoan kita, Dane menggunakan bahasa vampir untuk meyakinkan tawanan agar mau berbicara, dan ternyata itu berhasil. Diketahui bahwa para vampir berencana kembali ke Alaska untuk mengadakan pesta karena 30 hari kegelapan akan dimulai 3 hari lagi. Kelompok Stella pun memutuskan bertindak cepat dan menuju markas para vampir dengan harapan bisa menangkap Lilith di sana. Stella menemukan bahwa Amber membawa banyak bahan peledak C4 di ranselnya. Ia lalu memasangnya pada salah satu titik, berencana meledakkannya saat matahari terbit untuk membakar semua vampir di dalam. Sementara mereka menunggu fajar, Paul bercerita bahwa tadinya ia berniat mengakhiri segalanya setelah mereka berhasil menghabisi Lilith. Tapi kini ia berubah pikiran, mungkin karena kehadiran Stella. Setelah matahari terbit, mereka masuk ke markas dan menemukan beberapa sandera manusia. Salah satu wanita masih hidup bernama Stacy memperingatkan bahwa para vampir ada di mana-mana. Tiba-tiba Amber ditangkap dan kehilangan detonatornya. Para vampir pun menyerbu dan pertempuran terjadi, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Stella menembak langit-langit agar cahaya masuk, lalu menemukan detonator dan meledakkan dinding, yang mana memungkinkan cahaya matahari membakar para vampir. Stella pingsan dan dalam ketidaksadarannya ia mengingat Eben. Saat sadar, Stella dirawat oleh Paul, tapi Stella tetap bersikap dingin. Diketahui bahwa mereka berhasil menyelamatkan Stacy yang masih hidup, tapi gagal menemukan Lilith. Jadi Paul mengatakan bahwa mereka butuh informasi lebih banyak dari Stacy. Di tempat lain, Norris melaporkan pada Lilith bahwa Dane membantu manusia dan ia tahu tempat persembunyian mereka. Lilith menyerahkan masalah eksekusi Dane kepada Norris, namun kondisi kesehatan Norris sudah semakin parah, jadi ia pun berharap bisa segera mendapatkan keabadian dari Lilith. Sang ratu vampir pun menyuruhnya menjalani ujian dengan menyerahkan seorang wanita, pasangan yang sebelumnya dilihat oleh Stella di motel yang kekasihnya sudah dihabisi. Norris segera menggigit dan menghisap darah wanita itu sehingga dinyatakan lulus dan Lilith memberikan darahnya. Kembali ke Stella yang menginterogasi Stacy dan menemukan informasi soal sebuah kapal di mana orang-orang seperti dirinya dihisap darahnya oleh vampir. Ternyata Lilith juga berada di kapal itu. Tiba-tiba terdengar ketukan keras, jadi Dane mengintip lewat lubang pintu dan sangat disayangkan tembakan menembus kepalanya.
Ternyata yang datang adalah Norris yang kini telah menjadi vampir. Segera dia mendobrak masuk, beruntung tim berhasil melarikan diri sembari Paul melepaskan tembakan, namun Norris masih hidup. Tim akhirnya sampai ke kapal berkat petunjuk dari Stacy. Stella bersikeras ingin memusnahkan semua vampir dan menyuruh Stacy pergi. Paul menganggap itu tindakan mengakhiri segalanya, tapi Stella tidak peduli karena ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Di kapal, mereka melihat ritual kebangkitan. Vampir yang sudah terbakar bisa hidup kembali dengan darah manusia selama kepala mereka masih utuh. Ini merupakan kabar buruk, apalagi kapal itu mulai berlayar. Amber ingin segera keluar, emang agak lain ini perempuan, lagi seru-serunya selalu pengen pulang. Tapi ya, kedua rekannya senantiasa meyakinkan bahwa mereka harus menghentikan kapal ini sebelum tiba di Alaska atau pembantaian akan kembali terjadi. Saat menjelajah kapal, mereka melihat banyak manusia yang sedang dipanen darahnya untuk ritual. Seorang wanita tua memanggil, tapi Amber hanya mengabaikan karena masih trauma. Tim pun melanjutkan tanpa menyadari ada salah satu vampir yang mengawasi. Akhirnya mereka menemukan kapten kapal dan memaksanya membelokkan arah, namun kapten mengaku bahwa keluarganya disandra, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Amber diculik oleh vampir yang tadi mengikuti, dan dalam kepanikan, wanita itu tidak sengaja menembak sang kapten kapal. Stella dan Paul pun segera mengejar, tapi yang mereka temukan hanya para vampir yang sedang menghisap darah Amber, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan Paul selain mengakhiri penderitaan Amber. Norris muncul bersama pasukan vampir, sementara dua jagoan kita yang tersisa kehabisan peluru. Stella dan Paul akhirnya ditangkap. Di saat yang sama, Lilith muncul dan menunjukkan wujud aslinya, lalu memerintahkan vampir lain untuk menguras darah Stella dan Paul. Norris yang sudah menjadi vampir, kini bertugas menyiksa Stella. Dia menyerang Paul dan menghisap darahnya di hadapan Stella. Hal ini membuat Stella marah sehingga melakukan perlawanan. Pertarungan sengit terjadi, di mana Stella memanfaatkan kesombongan Norris untuk menghabisinya. Stella dan Paul kemudian masuk ke ruang mesin dan menghancurkan semuanya hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan. Namun Lilith tiba-tiba muncul dan segera menghabisi Paul dengan brutal. Kini yang tersisa dari tim hanya Stella dan mustahil baginya untuk mengalahkan Lilith melalui pertarungan langsung. Jadi Stella pun mundur dan menemukan bak mandi darah milik Lilith. Tokoh utama kita kemudian melakukan trik sampai akhirnya berhasil memenggal kepala Lilith. Para vampir lain datang tapi tak menyerang karena tanpa ratu, vampir-vampir itu tidak tahu harus berbuat apa. Kapal pun kini dibiarkan terombang-ambing di laut dan Stella segera menghubungi para petugas untuk meminta bantuan. Anehnya, sama sekali tidak ada yang membicarakan kejadian sebenarnya di kapal itu. Seolah semua kengerian yang terjadi sengaja ditutupi dari dunia. Stella yang kembali ke Alaska menggali sebuah makam untuk mengambil jasad yang dalam kondisi terbakar. Ia pun mencoba membangkitkan jasad tersebut dengan darah. Namun dalam prosesnya, Stella pingsan karena kelelahan. Film pun ditutup dengan menampilkan Stella yang terbangun, menemukan sosok pria yang berdiri di hadapan. Ya, ternyata itu adalah suami Stella, Eben. Sangat disayangkan, bukannya kebahagiaan yang Stella dapatkan, melainkan nasib tragis. Dan tamat.
Meskipun film sebelumnya diangkat dari novel grafis pertama dari 3 seri karya Steve Niles, sempat meraih kesuksesan besar saat dirilis tahun 2008, bahkan memuncaki tangga box office di minggu pertama. Sequelnya ini malah memang sudah digariskan untuk langsung menuju format DVD. Salah satu alasan adalah cara film pertamanya diakhiri. Tokoh utama, seorang sheriff bernama Eben, secara sengaja menghabisi pimpinan kawanan vampir, Marlowe, sebelum akhirnya Eben berubah menjadi abu begitu matahari terbit di penghujung film. Eben benar-benar musnah. Bagi banyak penonton, itu adalah penutup yang mutlak dan bisa jadi memang dirancang seperti itu sejak awal oleh tim pembuatnya. Dalam proses adaptasi, film pertama dengan sengaja membuang elemen-elemen dari buku yang dianggap terlalu aneh atau terlalu kompleks, seperti seluk-beluk politik vampir yang terjadi di latar belakang cerita horor tersebut. Hasil dari penyederhanaan itu menjadikan filmnya terasa lebih ramping, fokus, dan lebih efisien dalam menyampaikan ketegangan. Atmosfer horornya juga menjadi jauh lebih intens, lebih mengancam tanpa perlu banyak distraksi dari elemen mitologi yang membingungkan. Keputusan itu terbukti efektif bagi penonton umum. Meski bagi penggemar versi buku, ada banyak lapisan cerita yang terpaksa tak tersentuh. Tak perlu dijelaskan panjang lebar, pengalaman menonton yang begitu memuaskan membuat saya terdorong untuk mencari tahu tentang buku-bukunya. Dan ya, tak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa buku kedua, Dark Days, sebenarnya bukan materi yang cocok untuk diadaptasi ke layar lebar. Menurut saya, jika memang benar-benar niat, mungkin alangkah lebih baik jika studio melewatkan Dark Days dan menuju langsung ke Return to Barrow, yang mana menceritakan tentang seorang sheriff baru kembali berjuang mempertahankan kota kecil itu saat kegelapan tahunan kembali menyelimuti. Kini penonton tak akan pernah melihat bagaimana para penyintas Barrow memanfaatkan pengalaman masa lalu mereka untuk bertahan hidup, karena Dark Days pada dasarnya telah mematikan waralaba film ini. Dan meskipun seandainya sequel ini tidak seburuk kenyataannya, tetap saja pada kala itu Hollywood telah mereduksi gambaran vampir menjadi sosok remaja berwajah murung dengan efek berkilauan. Tahu kan film apa? Baiklah, saya pikir kisah ini menyuguhkan makna yang mendalam tentang keberanian menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang memilih untuk menutup mata. Tokoh utama kita, Stella, adalah simbol dari keteguhan hati dan kekuatan seorang penyintas yang berjuang melawan trauma dan ketidakpercayaan. Meski dianggap gila, ditertawakan, bahkan diburu, ia tetap berdiri menyampaikan fakta tentang kekejaman vampir. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang dikuasai oleh kebohongan dan konspirasi, menyampaikan kebenaran bukan hanya pilihan, melainkan kewajiban moral. Dari cerita ini kita juga diajarkan bahwa dalam perjuangan melawan kejahatan seringkali diperlukan pengorbanan besar. Eben yang rela mengorbankan diri demi orang lain dan Stella mempertaruhkan nyawa demi menuntaskan misi adalah bukti bahwa harapan kadang harus dibayar dengan kehilangan. Balas dendam dalam cerita ini tidak digambarkan sebagai pelampiasan semata, melainkan sebagai bentuk keadilan pribadi yang menjadi jalan menuju penyembuhan batin. Namun pada akhirnya meskipun keadilan tercapai, luka tetap ada dan masa lalu tak pernah bisa benar-benar dikubur. Film ini juga menyampaikan pesan bahwa sistem kekuasaan bisa saja justru melindungi kegelapan. Agen pemerintah yang seharusnya menegakkan kebenaran justru bersekongkol dengan para vampir, menyembunyikan fakta-fakta mengerikan dari publik. Namun di tengah segala bentuk pengkhianatan dan kejahatan, ada secercah harapan dari persatuan orang-orang yang pernah terluka. Kelompok Paul, Amber, Todd, dan Stella membuktikan bahwa bersama-sama mereka bisa melahirkan tekad untuk bangkit dan melawan. Dan karakter Dane menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang dianggap monster masih bisa mempertahankan sisi kemanusiaannya, sementara manusia seperti Norris justru memilih menjadi monster demi ambisi abadi. Dari kisah ini kita belajar bahwa mempercayai diri sendiri di saat tak seorang pun mendukung adalah kekuatan sejati, bahwa menghadapi masa lalu dan mengambil sikap tegas untuk mengubah masa depan adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya film ini bukan hanya tentang pertempuran melawan vampir, melainkan juga tentang bagaimana manusia melawan kegelapan dalam dirinya sendiri, entah itu rasa takut, dendam, atau kehilangan. Bagaimana menurut kalian? Loh, kok pendek amat bang?
Tidak seperti film pertama yang berdurasi 114 menit, film ini hanya berdurasi sekitar 90 menit. Selain itu, tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena sangat berbeda dari film pertama. Jadi ya, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!